Renungan harian 3 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Laporan Tambahan tentang Pahlawan-Pahlawan Misioneri. Nats yang diambil Roma pasal 11 ayat 29. Eliza Litchfield Abbott dilahirkan di Cazenovia, New York pada tahun 1809 dan pelayanannya di antara suku Karen di Bassein, Burma adalah sebuah hal yang penting dalam kegiatan misioneri kaum baptis di masa awal. Setelah pelatihannya, Abbott pergi ke ladang misi pada tahun 1836 dan tinggal di sana hingga kematian istrinya pada tahun 1845. Pada waktu itu dengan gejala-gejala TBC, ia kembali ke Amerika Serikat membawa anak-anaknya demi keamanan mereka. Nampaknya Abbott memerlukan seorang asisten kalau ia mau kembali ke lapangan. Dan selama ia berada di Amerika, ia mencari orang yang dapat menjadi asistennya itu. Barangkali Tuhan telah mempersiapkan Reverend Abbott untuk menerima fakta bahwa waktu pelayanannya akan terbatas, karena ia dipaksa oleh kondisi kesehatannya yang memburuk untuk kembali dari ladang misi pada tahun 1852 dan meninggal pada tanggal 3 Desember 1854. Eliza Abbott lah yang patut mendapat penghargaan sebagai penegak dari prinsip kebijakan orang asli di dalam 50 gereja yang ia dirikan di antara suku Karen, karena suku Karen dapat mencukupi gembala dari orang-orang mereka sendiri. Bagaimanapun juga, pada waktu kepulangan Abbott yang pertama di Amerika Serikat, seorang pemuda sedang menyelesaikan pembelajarannya di Hamilton Theological Seminary di Hamilton, New York. John Sidney Bisher berniat untuk menyerahkan hidupnya sebagai seorang misioneri di wilayah bagian barat negara kita. Abbott mengunjungi misioneri itu untuk mencari seorang teman pelayan yang mendekati Bisher muda. Misioneri veteran itu bertanya kepada Bisher untuk mempertimbangkan masalah itu dan berdoa hingga hari Sabtu sebelum memberikan jawabannya. Teman sekelasnya melaporkan, "Saudara Bisher datang ke kamar saya dalam kebingungan yang amat sangat. Saya tidak pernah," katanya, "berpikir akan pergi ke ladang misi negara-negara timur. Saya tidak dapat memutuskan pergi tanpa berkonsultasi dengan Miss Martha Vote, dan saya bahkan tidak memiliki bayangan sedikit pun mengenai pandangannya tentang perkara ini. Saya usulkan untuk menulis saja kepada dia, tetapi dia sedang ada di Chicago dan memerlukan waktu lebih dari 1 minggu untuk mendapatkan jawabannya." Dengan kebimbangan yang besar, Bisher meninggalkan kamar, tetapi tidak beberapa lama kemudian ia kembali dan menunjukkan kepada teman sekelasnya sebuah surat yang baru saja ia terima dari tunangannya, dan di dalamnya tunangannya telah menulis, "Saya pikir kita seharusnya selalu pergi ke tempat tugas memanggil, dan jika suatu saat engkau berpikir bahwa adalah tugasmu untuk pergi ke ladang misi negara-negara bagian timur, aku tidak mau menghalangi jalanmu." Allah telah menjawab dengan ajaib. Malam itu juga Bisher memutuskan untuk pergi, dan pada tahun 1846 ia ditabiskan, dan ia dan Miss Vote bersama dalam pernikahan dan berangkat menuju ladang misi. Tuhan memberkati pekerjaan Abbott dan Bisher dengan keberhasilan yang luar biasa. Tetapi ketika Nyonya Bisher kembali ke Amerika, ia meninggal tiba-tiba dan dikuburkan di laut pada tanggal 3 Maret 1854. Walaupun hati Bisher berduka, namun pelayan Tuhan itu percaya panggilan Allah dalam hidupnya tanpa adanya penyesalan, dan ia melanjutkan pelayanannya walaupun ia dipaksa untuk mengganti agen misinya. Karena kesehatan yang menurun, ia terpaksa pergi ke Inggris untuk pemulihan kesehatan pada bulan September 1866. Dan walaupun kesehatannya dianggap membaik, pada tanggal 21 Oktober 1866, rohnya telah berpulang kepada Tuhan, bahkan sebelum teman-temannya sadar akan kepergiannya itu. Sebuah tanda peringatan yang terbuat dari marmer didedikasikan untuk mengingat Bisher di dalam sebuah ruangan sekolah di Burma pada tahun 1878. Dan di dalam peringatan itu tertulis bahwa ia mendapatkan kehormatan khusus karena mendirikan sekolah Kristen pertama di Burma yang berdasar pada dukungan orang-orang asli. Kiranya kita tidak lupa berdoa untuk para misioneri kita yang setia di zaman kita. Renungan tambahan Dr. Sonto Liau. Poin pertama, tanpa kerelaan para misioneri pergi menderita di tempat baru yang terpencil, termasuk saya.
pasti tidak akan mengenal Tuhan dan diselamatkan jika tidak ada orang terdahulu yang berani berkorban mempersembahkan hidup mereka. Terlebih pada awal abad 19, sanitasi buruk dan alat masak masih sangat sederhana sehingga banyak misioneri dan keluarga meninggal hanya karena penyakit ringan seperti disentri. Para misioneri menerima apapun nasib mereka, seberapa berat pun penderitaan mereka. Mereka sangat yakin dalam segala hal ada kehendak Tuhan di dalamnya. Terutama bagi orang yang dikasihi Tuhan dan yang diutus Tuhan, hari ini Tuhan juga merindukan orang-orang yang rela mempersembahkan hidup mereka. Mungkinkah Anda salah satunya? Poin kedua, suku bangsa seperti suku Karen di Myanmar adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena di antara begitu banyak suku bangsa di muka bumi, mereka terpilih menjadi sasaran pelayanan misi sejak awal abad 19. Sekarang di wilayah Karen adalah wilayah Myanmar yang paling banyak Kristen dan gereja baptis. Saat renungan tambahan ini ditulis tanggal 3 bulan 3 21, di Myanmar sedang terjadi kudeta militer. Pemimpin sipil Agung San Suu Kyi sedang ditahan militer komunis. Komunisme dimunculkan iblis melalui Karl Marx yang sembarangan menafsirkan ayat Alkitab, Kisah Para Rasul pasal awal. Iblis sering mempergunakan ayat Alkitab untuk kepentingannya. Hati-hati menafsirkan Alkitab karena iblis berusaha memakai siapa saja termasuk Anda. Poin ketiga, para misionaris yang hebat dalam renungan kita. Mereka pahlawan dan mereka telah di sorga menikmati hidup bersama Tuhan. Kini kita perlu berdoa agar ada orang-orang yang lebih mengarahkan pandangan mereka kepada perkara surgawi dan merindukan hadiah surgawi daripada yang duniawi. Mempersembahkan diri untuk menjadi alat Tuhan, pergi menyelamatkan manusia yang tersesat adalah pekerjaan yang termulia. Saya belum pernah baca ada misioneri pergi ke Tibet, Xinjiang, Siberia, dan lain-lain. Oh, Tuhan, ketuklah hati anak-anak-Mu yang sungguh sudah lahir baru agar mereka mau membagi hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain. Orang-orang di atas pegunungan Himalaya tak mungkin bisa masuk surga tanpa ada orang yang pergi memberitakan Injil kepada mereka. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.